dari Bapak Kajari Kabupaten Waikanan sekaligus prakata wawasan keislaman. Kepada beliau Bapak Haji Susilo SHMH disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amyai wal mursalin wal alihi washabihi azma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Pak Wakil Bupati kita, Wakil Bupati Waikanan, Dr. Ansar Rahman. Kita berikan tepuk tangan kepada Wakil Bupati. Yang saya hormati Kepala Desa Pak Edison ya, tadi katanya mau nyalon lagi ya. Yang saya hormati dalang kita, kesehatannya ternyata masih muda umurnya, Pak Kunto Guritno SSN, ya mudah-mudahan tadi tahun depan katanya diundang lagi. Ya. Yang saya hormati, tadi ada Bu Camat, ada Pak Ahmadi, tadi ada Mas Asri, panitia, dan para tokoh agama, Kemudian ada adik saya di sini, Kapolsek, itu adik saya itu Pak Tosira itu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Polres Derek Banten ini. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada malam hari ini kita dapat sama-sama nanti menyaksikan ya, Mas Dalang Kunto Guritno dan dengan judul tadi apa? Wahyu Senopati, ya. Nggak ngerti apa saya maksudnya itu. Jadi dalam kesempatan ini saya merasa tersanjung. Saya ini mau ngomong sebagai Kajari apa sebagai orang Waikanan, Pak. Jadi saya tadi kalau ingat ingkung, saya ini sebetulnya dulu kecilnya saya di SP1 di Pakuan D dulu, di Gisting Jaya. Jadi tahun 83 saya ingat masih SMP, saya orang sini, Pak. Jadi tradisi ibu saya itu buat ingkung itu saya ingat ibu saya sudah meninggal. Jadi saya terus agak rotok brebes milih, ingat kebiasaan sedulur-sedulur kabeh tentang Pakuan Baru ini ternyata masih menguri-uri budaya Jawa sampai ngundang dalang ya, itu berarti wayangan. Jadi saya berharap nguri-nguri budaya niki saged kita teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita ingat dalang ya, tapi yang saya suka ini saya pakai baju nih. Niki Werkudara nih. Saking sering kali wayang ini Werkudara nih. Dulu kalau Werkudara itu menurut lakon nuwun sewu nih Pak, dan kalau saya di salah di koreksi ya, itu dulu Brotoseno atau Bima. Nah ini dalang baju dalang. Jadi saya di WA kemarin itu sama Pak Edison, saya tanya Pak Edison itu orang Jawa, orang Lampung, kok ngundang saya di acara dalang. Oh ternyata
Dia pemimpinnya orang Jawa yang di sini. Saya terima kasih. Dan panggilan saya itu SBY Pak Edison, Susilo bukan Yudhoyono. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tadi disuruh sedikit menyangkut wawasan keislaman. Ayat yang saya bacakan tadi, wasta'inu bisobri washolah wa innaha lakabiratun ila lahoshi. Kalau kita ingin ditolong Allah itu syaratnya dua, sabar dan sholat. Ya, wasta'inu bisobri washolah wa innaha. Kalau kita suka membaca nahwu syorof, itu namanya dhamir. Wa innaha, sesungguhnya sabar dan sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan sholat itu berat. Ila ala khawsiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin sedikit mengutip ayat ini sehubungkan dengan masalah wayang. Ya. Kalau kita ayat Al-Baqarah 45 tadi menjelaskan tentang wasta'inu bisobri washolah. Sholat itu adalah pekerjaan fisik, itu namanya syariat. Kalau khusyuk itu namanya pekerjaan hati, itu namanya hakikat. Nah, kalau misalnya syariat itu apa? Sunan Ampel itu menjelaskan ada molimo. Ya, molimo itu moh limo. Moh main, judi maksudnya. Moh madat, narkotika maksudnya. Nah, kemudian moh maling, moh mencuri. Ya, moh apa? Medok. Nggak boleh berzina. Nah, itu molimo. Itu syariat. Tapi kalau kita baca di dalam serat Bima Suci, ya, saya baca beberapa, saya ikuti dalam beberapa dalam lakonnya itu serat Bima Suci. Di dalam serat Bima Suci itu menjelaskan tentang sangkan paraning dumadi. Nanti saya dikit minta Pak Brino itu dibahas itu. Sangkan paraning dumadi. Sangkan itu muasal, paraning itu, ya. Kemudian dumat itu yang menjadikan. Kita itu hidup ini dari mana asalnya dan akan kembali ke mana. Dan Al-Quran dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi luar biasa Bapak-bapak dan saudara sekalian. Kalau kita baca sejarah wayang kulit, itu ada panjangnya, ada Mahabharata, ada Ramayana. Tapi di zaman Wali Songo, kemudian ada Punokawan. Punokawan itu artinya, Puno itu adalah susah kawan. Punokawan itu maksudnya kawan pada saat susah. Itu ada namanya Semar, namanya Gareng, namanya Petruk, dan ada namanya Bagong. Wali Songo itu luar biasa Bapak. Kalau ternyata wayang itu adalah media dakwah. Kalau Semar itu artinya dalam bahasa Arab namanya paku atau pengokoh yang kuat. Jadi kalau ada yang ada masalah, katanya ada masalah di mana tadi, itu perlu Semar. Nah, diharapkan Pak Wakil Bupati menjadi Semar di Wekanan ini. Jadi Semar itu bahasa Arabnya dari Ismar. Jadi kalau bahasa Jawa, Istanbul, minyak Istanbul dibaca minyak Istanbul. Ya, gitu. Jadi kalau Ismar dibaca Semar. Kemudian Gareng. Nolo Gareng itu artinya nolo kurin. Kor itu teman, temannya teman. Nanti dijelaskan sama Pak Anu sedikit nanti, apakah digoro-goro nanti. Terus kemudian itu Petruk. Petruk itu bahasa Arabnya dari Fatru, tinggalkan selain daripada Allah. Nanti dijelaskan apa itu tauhid. Kemudian Bagong. Bagong itu ada yang mengartikan baho, artinya berontak kepada kemaksiatan atau kebatilan. Jadi
Itulah yang bisa saya sampaikan beberapa hal yang dalam kesempatan ini. Terus kemudian yang kedua, saya berharap nanti dijelaskan juga bahwa Islam itu satu. Tetapi umat Islam terbagi tiga. Ada umat Islam yang ramah dan ada umat Islam yang pemarah. Kalau umat Islam yang pemarah seperti ini, pada saat berdakwah Wali Songo dengan menggunakan menyindir dengan media wayang kulit, tidak dengan marah-marah. Ya. Jadi kalau umat Islam modern itu adalah Islam di surat Al-Baqarah 143, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan Allah menjadikan umat yang pertengahan. Ya, umat pertengahan, umat moderat. Dan kemudian ada umat pemarah. Nah, umat pemarah itu kalau bahasa sekarang namanya radikal. Ya, kalau dalam Al-Qur'an namanya orang musyrik. Itu dapat dibaca surat Ar-Rum 31 dan 32. Di situ dijelaskan, wala takunul minal musyrikin. Janganlah kamu menjadi orang musyrikin. Apa itu orang musyrikin? Minal ayat 32-nya, minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang radikal, orang musyrik yaitu orang yang memecah belah agama untuk menjadi beberapa golongan, dan golongan itu bangga. Golongan itu bangga dengan golongannya dan selalu menyalahkan yang berbeda. Misalnya wayang kulit dianggap hal yang tidak benar, dianggap haram. Dia belum ngaji sama Wali Songo. Dan itu aja yang bisa sampaikan karena waktu sudah malam. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.